Mengenai animo sih tinggi Pak Menko, tapi kan kemarin ini masalah tiket dan lain sebagainya nanti kita koordinasikan sama ITDC. Saya nggak terlalu khawatir Pak kalau nggak penuh, karena grandstand-nya itu sudah disiapkan oleh ITDC dan dari sekitar masyarakat Lombok saja dan yang sudah terbooking, saya cukup yakin. Tapi sepakat Pak Menko, kita akan tingkatkan gaung dan gemanya nih 1-2 minggu ke depan. Terima kasih Pak Menko. Ya, saya lebih bagus Pak Sandi, pikirannya itu konservatif ya. Jadi itu 100.000, kalau yang datang tuh cuma 30.000, nanti kita malu aja. Kita ini semua udah nyiapin. Saya kan terlibat dari awal nyiapin ini, sirkuit ini. Jadi saya udah 5 tahun terlibat itu masalah sirkuit ini. Jadi mulai pembebasan tanahnya. Jadi kalau sampai puncaknya di sini nggak jadi, ya malu juga rasanya. Itu aja saya pengen sampaikan pada teman-teman sekalian. Saya persilakan sama Pak Hadi, silakan Marskal Hadi. Terima kasih banyak Pak Menko, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Saya sampaikan Pak Menko bahwa isu tiket ini memang harus menjadi perhatian kita semua. Pada saat BSBK, kita harapkan 50-50 Pak, dari 50% dari Lombok dan 50% dari luar Lombok. Sedangkan market tiket sendiri di NTB hari ini itu baru terjual 1.762 tiket. 1.762 tiket dari sebanyak 35.000 dari Lombok itu sendiri. Karena kita ambil persentase jumlah penduduk di Lombok 3,7. Kalau 1% saja paling tidak 37.000 atau 35.000. Kita sudah tidak berpikir terkait dengan akomodasi. Namun ini perlu promosi yang masif. Kadis Pariwisata tadi pagi sudah saya perintahkan untuk segera mempromosikan dengan hub sales. Dengan hub sales ini semua bisa kita promosikan dari seluruh kementerian lembaga, termasuk dari Pemprov, Pemda dari NTB. Kemudian kami laporkan juga Bapak Menko bahwa untuk tiket pesawat ini sudah menyiapkan 70.000 seat, baik pemberangkatan dari Jakarta, dari Surabaya, maupun dari Denpasar sendiri. Namun yang baru terjual 15.118 seat. Masih prosesnya masih dikit. Permasalahannya apa? Memang ada sebagian yang menarik kembali dari reservasi tadi, karena yang pertama masalah Omikron, dan yang kedua adalah permasalahan akomodasi, karena tarifnya mahal. Yang kedua adalah terinfo bahwa kamarnya terbatas, limited kamar, Bapak Menko. Kemudian yang berikutnya adalah isu infrastruktur. Isu infrastruktur kami sampaikan bahwa dari infrastruktur penunjang kawasan sirkuit Mandalika memang ada 5 segmen yang saat ini terus kita ikuti perkembangannya berdasarkan timeline yang ada. Yang pertama adalah area barat, ini untuk parkir barat. Kemudian area utara, ini parkir utara. Dan dalam lingkaran sirkuit itu sendiri, termasuk area selatan dan area timur. Memang saat ini yang masih kita benahi adalah area timur, khusus adalah tempat parkir dan sarana-sarana lainnya, karena parkir timur ini yang akan banyak kita gunakan, karena akses ke parkir timur adalah melalui bypass. Dari bandara, Bundaran Bil, kemudian bypass, menuju ke Sunggung dan menuju ke area timur tersebut. Kami laporkan bahwa perkembangan infrastruktur dan bangunan penunjang untuk area timur diharapkan pada minggu pertama bulan Maret sudah selesai. Kemudian area dalam lingkaran sirkuit sendiri itu juga di akhir bulan ini selesai. Kemudian area utara itu minggu ketiga bulan Februari sudah selesai. Kemudian area dalam itu sendiri nanti akhir bulan Februari selesai. Kemudian untuk VIP Village, Bapak Menko yang sedang kita bangun, itu posisinya sebelah kiri dari Royal Box, Pak. Ketika Bapak melihat Pak 2 SBK, sebelah kirinya sudah kita bangun, dan diharapkan memang pada
minggu kedua Bapak Menko sudah selesai. Dan itu kapasitasnya sampai 2.000. Dan yang memang saat ini sedang kita laksanakan pekerjaannya adalah untuk premium grandstand. Premium grandstand sudah kita lakukan, kita kerjakan, dan di minggu pertama sudah selesai. Namun yang memang nanti akan ada pembangunannya selesai lintas dari pelaksanaan MotoGP sendiri adalah Bukit 360 derajat Bapak Menko. Di situ ada 3 bangunan yang selesainya nanti perkiranya adalah bulan Mei. Untuk bulan Maret sendiri belum jadi, karena permasalahan interior desainnya juga masih belum selesai. Kemudian untuk kesiapan Mandalika Circuit itu sendiri sesuai dengan hasil tes pramusim. Yang pertama bahwa kita akan perbaiki beberapa masukan dari Dorna, terutama adalah di tikungan 17 menjelang finish, karena di situ motor digeber, kecepatannya sampai dengan 315. Di situ memang terjadi sedikit mengelupas, dan saat ini sudah kita kerjakan. Kemudian sampai dengan tikungan kelima, dan pengaspalan ini sudah dimulai, nanti akan kita mulai tanggal 24 Februari dan selesai tanggal 10 Maret. Kelihatannya target ini tercapai karena peralatan yang kita harapkan datang ternyata mendahului 2 hari sebelum rencana pengaspalan sudah datang. Jadi alat sekarang sudah datang, ada di Mandalika. Kemudian saya laporkan bahwa untuk pengerjaan VIP Village dan Premium Grandstand terus dilakukan, karena untuk VIP Village ini akan bisa menampung 2.128. Kemudian untuk Premium Grandstand itu bisa menampung 21.968 penonton. Kemudian untuk pengerjaan VIP Village sendiri dan Premium Grandstand itu akan selesai 16 Maret 2022. Memang saat ini ada yang terus kita lakukan pembangunan agar sesuai dengan target, karena untuk alat-alat grandstand-nya juga baru datang dan kemungkinan akan selesai target. Itu adalah grandstand untuk yang tidak ada kanopinya. Untuk Sabunta sendiri menjadi perhatian Bapak Presiden bahwa yang 300 Sabunta di wilayah Grubuk, Kute, itu semua sudah dibangun oleh PUPR untuk pembenahan lingkungan, termasuk juga sudah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif, dan kami harapkan 300 Sabunta itu bisa terjual semuanya. Kemudian yang berikutnya Bapak, kami sampaikan bahwa untuk peningkatan infrastruktur, khususnya adalah infrastruktur pembangunan di jalan Provinsi Kutakrua, ada 3 segmen. Segmen pertama adalah dari Sunggung, kemudian segmen kedua di depan Sirkuit Mandalika, dan segmen ketiga itu sampai dengan Bundaran Trimurti. Untuk segmen yang di Provinsi Kutakrua memang sudah sesuai target adalah 70,66%, dan diharapkan minggu ke-1 bulan Maret sudah bisa 100%. Memang di sana ada permasalahan karena alam Bapak Menko, kemarin hujan lebat dan banjir, sehingga ada segmen jalan yang tergerus kurang lebih 200 meter, dan saat ini juga sudah diperbaiki. Mudah-mudahan sesuai target. Oke, ini staff ya. Sesuai target, dan ini posisinya di depan kantor PP Bapak Menko. Oke, ya. Kemudian ada juga genangan air itu di dekat Bundaran Sunggung. Ini juga sudah dikerjakan, dan mudah-mudahan pada awal Maret semuanya sudah selesai. Dan memang untuk penanganan pada segmen 1 dan 3 itu akan dilakukan land clearing hingga lalu lintas tetap menggunakan jalan existing 2 jalur, dan pelebaran segmen 1 sampai segmen 3 bisa dilaksanakan. Nantinya untuk jalan yang dari Sunggung menuju ke Mandalika semuanya bisa baik sesuai dengan rencana. Memang yang sudah 4 jalur dan ada median jalan yang sudah terbangun, pedestrian bangun adalah di segmen 2. Sehingga poin-poin ini yang menjadi perhatian dan terus kami cek. Memang yang perlu sekali Bapak Menteri adalah
bagaimana kita bisa mempromosikan secara masif sehingga masyarakat bisa terinformasi dengan baik terkait dengan pembelian tiket, kemudian akomodasi dan transportasi. Karena Bapak Presiden mengharapkan target 63.000 sampai dengan 100.000 itu bisa tercapai. Demikian Pak Menko. Terima kasih Pak Hadi. Ini saya lihat kuncinya cuma satu nih, kalau tadi infrastruktur saya lihat selesailah itu. Penonton ini, jadi Pak Sekda, Pak Gita, kunci itu di tempat Anda loh. Ya, kami konsolidasi terus Bang. Jadi kamu mesti bisa mobilisasi sebanyak mungkin tuh. Saya minta nanti Panglima dan Rem tolong didorong untuk tadi memobilisasi penonton pada tanggal 18 itu. Pak Andika. Saya Pak, siap Pak. Dan saya juga akan bantu promosi nanti Pak. Kalau kemudian nanti Mas Hadi perlu bantuan untuk pembersihan kerikil, kan bisa saja nanti kita gelar secara melingkar sehingga masing-masing orang itu punya sektor kelebaran lantas. Jadi Mas Hadi nanti kalau masih memerlukan itu sehingga mereka bisa wirawiri terus selama 2 hari atau 3 hari pelaksanaan, saya siapkan tenaganya Mas Hadi. Ya, tapi buat aku tuh yang paling penting ini, Jenderal Andika, adalah penonton. Jadi bagaimana Anda mainkan supaya semua aparat teritorialmu tuh mobilisasi rakyat untuk nonton. Bersama Pak Sekda ini punya masa yang besar, saya minta Pak Sekda nanti bermain. Jadi saya mohon betul ini, karena jangan sampai effort yang dibuat pemerintah gini besar, investasi luar biasa loh di situ tuh. Jadi saya ingat saya dari tahun 2015 terlibat ngurus itu. Saya nggak tahu kalian di mana waktu itu. Ngurusin tanah saya sampai di demo di sana itu. Jadi udah banyak sekali investasi kita. Jadi jangan di puncaknya ini nanti malah jadi lempam gitu loh. Jadi saya minta betul-betul kita semua TNI Polri itu bahu-bahu untuk melaksanakan ini. Jadi saya tidak boleh main-main untuk ini. Ya, jadi saya terus terang udah ada Pak Hadi di sana ya, Mas Hadi. Ya, tolong nanti. Kalau soal infrastruktur kan saya udah ke situ. Sudah oke lah itu. Semua orang muji. Tapi tadi yang dibilang Jenderal Andika saya setuju. Nanti supaya TNI juga turut membersihkan di sana. Bawa penumpang. Membawa rakyat. Itu penting. Saya persilakan dari Kepala Staf Presiden. Terima kasih Pak Menko. Menurut saya perlu ditingkatkan komunikasi Pak dan narasi positif terkait dengan perkembangan yang sudah dilakukan di Mandalika ini agar Pak sudah tahu apa perkembangannya. Pokoknya juga perlu sosialisasi Pergub Pak. Pergub 9 nomor 22 ini baru kita yang tahu Pak. Masyarakat belum tahu, perlu kita angkat. Berikutnya Pak, kondisi saat ini pembelian hotel di tiket.com, Traveloka dan Agoda di tanggal 18 sampai dengan 20 Maret itu sudah full book Pak. Nah, ini mungkin salah satu hambatan, masyarakat begitu full book sudah langsung berhenti, nggak mau usaha lagi gitu Pak. Ini juga mesti ada cara-cara bagaimana mensiasati ini Pak. Berikutnya yang keempat Pak, sesuai arahan Pak Menko tadi, kalau memang nanti pengerahan penonton lokal, maka perlu disiapkan truk-truk atau bus-bus begitu Pak, sehingga nanti masyarakat ada kemudahan untuk menuju ke lokasi Pak. Demikian Pak, terima kasih. Oke, Pak Sekda mau ada komentar apa lagi? Oke, kami juga akan mengupayakan NTB Diaspora untuk momentum ini juga akan pulang kampung melalui komunitas-komunitas yang ada di Jakarta dan lain sebagainya, dengan fasilitas pemotongan harga tiket 10% dan lain sebagainya. Mudah-mudahan jadi tarik sehingga diaspora NTB pulang kampung pada tanggal MotoGP ini akan dilakukan, dan kami akan konsolidasi sekolah, kampus dan kantor-kantor kementerian lembaga untuk wajib membeli tiket pada saatnya. Kami akan roadshow ke semua kantor-kantor instansi pemerintah yang pusat yang ada di daerah, Jenderal.
itu kalau itu yang dilakukan oleh Pak Gita udah paten itu. Jadi Anda lakukan itu mobilisasi. Kalau Anda bisa mobilisasi, ya kalau perlu nanti itu diliburin aja hari waktu nonton itu. Jadi seluruh bikin libur biar rame sekalian itu, ya. Ya. Diatur lah. Kalian malu-maluin aja nanti Mandalika nggak berhasil membuat seperti itu, ya kan? Udah katanya suruh investasi banyak-banyak, yang nonton nggak ada, balak kosong nanti. Ya tolong Pak ya, saya titip betul itu. Izin lapor Pak. Oke, silakan Pak Menteri Perhubungan. Pak Menko, jadi effort yang sudah kita lakukan, jadi pertanyaan Pak KSP tadi, kita sudah sediakan 278 bis untuk dari simpul-simpul, dan ada 290 bis yang di antara ITDC sendiri Pak, keliling Pak. Kami sudah juga mendeliver 2 kapal ini, kapasitasnya 1.000 orang Pak. Jadi nanti kalau ada Polri yang akan ditugaskan di sana, maka itu bisa berjalan. Tentang udara Pak, memang kami seperti apa yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, kita sudah menyiapkan satu jumlah ruang yang jumlahnya mendekati 70.000 ya. Sampai saat ini baru ada 15.000 yang terjual ya. Saya share screen kalau boleh di halaman. Nah ini terlihat sini Pak, ada jumlah sebelumnya. Nah ini kapasitas yang kita sediakan 70.000 seat, jadi yang terbeli baru 15.000, jadi baru 21%. Next. Nah ini ada yang Denpasar ke Lombok juga kita sediakan Pak. Nah ini kapasitas yang tersedia, jadi kelihatan bahwa pemesanan itu yang warna warna pink itu masih jauh daripada kapasitas. Juga termasuk pada hari H-nya Pak, masih ada ruang untuk dilakukan. Jadi itu yang kami sampaikan bahwa kita lakukan, dan penerbangan luar negeri ke Bali, SQ sudah tiap hari, dan juga KLM mungkin pada saat tanggal-tanggal tersebut sudah mulai ke Bali, sehingga mereka-mereka yang dari luar negeri juga bisa ke Bali. Setelah itu juga kita sediakan taksi dari Lombok dari Bali ke Lombok, dan kapasitas ini masih bisa kita tingkatkan. Terima kasih Pak Menko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada permainan di tiket. Sekarang kamu saya tanya dulu Mbak Sando, kamu lihat tuh berapa sih sekarang kira-kira yang bakal datang menurut ramalan Anda di lapangan? Kira-kira yang nonton ini? Dari Pak Hadi. Terima kasih Pak Menko. Kalau saya lihat penjualan tiket, memang per minggunya sekarang terjadi penurunan Bapak. Tapi kalau seandainya promosi ini dari NTB juga bisa dilakukan dengan baik, contohnya adalah Pak, harga tiket itu sebetulnya untuk hari tanggal 18 itu untuk general admission Pak, yang karnaval itu hanya 100.000. Kemudian hari kedua tanggal 19 itu 250.000 untuk general admission Pak ya ini. Kemudian yang hari ketiga itu memang 350.000 karena di sini akan bermain secara masif mulai dari Moto3, Moto2, Moto1 khususnya jam 16.00. Karena jam 16.00 itu adalah waktu jam 9 atau jam 8 paginya di Eropa. Sehingga ini memang akan disiarkan secara langsung dan akan banyak 400 juta pasang mata di Eropa. Jadi agak tinggi. Sehingga apabila ini kita bisa promosikan khususnya NTB, 35.000 bisa tercapai, khusus adalah hari pertama, hari kedua, kemudian nanti hari ketiga mungkin ada beberapa tambahan, ini lebih bagus Pak Menko. Kemudian untuk kendaraan
dari Pak Muldoko tadi, seperti sampaikan Pak Menteri, dan kami sudah simulasikan di lapangan, Pak. Memang sudah disiapkan untuk shuttle bus dari 5 pintu masuk itu 268, dan di kota sendiri itu terkonsentrasi di Islamic Center, Pak Muldoko, dan bekas laparan. Sehingga masyarakat yang ingin masuk ke sana sudah disiapkan oleh Pak Menhub 2 tempat tersebut, baik yang dari hotel, kemudian baik yang dari masyarakat menuju 2 tempat tersebut untuk menuju ke sirkuit Mandalika. Memang kami khawatir Bapak Menko terkait tiket ini. Kita harus benar-benar promosikan, dan kami sudah koordinasi dengan Pak Udu supaya kita benar-benar bersama-sama promosikan ini. Demikian. Makasih. Saya Pak Tito, silakan Pak Tito. Pak Tito. Jadi yang pertama Bapak, kami sampaikan bahwa untuk masalah penanggulangan COVID 4 Februari 2022, kami sudah mengeluarkan surat edaran nomor 08 yang diantaranya menyangkut mengenai masalah kepada gubernur, kemudian bupati, wali kota, terutama 5 tempat, yaitu wali kota Mataram, bupati Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, serta Lombok Tengah. Nah, kalau untuk yang di sirkuit di daerah Lombok Tengah ini, kami kira sama Pak, peduli lindungi, kemudian ada satgas protokol, sudah ada satgas prokes, kemudian juga vaksinasi percepatan kami kira sudah jalan juga, penyiapan fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun isi hotel juga kami kira sudah berjalan, dan kemudian paling banyak 100.000, kemudian penggunaan menerapkan vaksinasi 2 kali bagi kru, pembalap dan lain-lain termasuk penonton, dan kemudian mengatur agar lokasi di luar itu digunakan juga untuk bazar UMKM, tapi menerapkan prokes secara ketat ini Pak. Kami kira untuk lokasi, dan kami kira udah banyak dikeroyok nih Pak. Nah, khusus yang di luar memang kita minta dalam SE untuk Bupati Lombok Tengah untuk tidak memasang tenda untuk nobar di luar sirkuit, mau nonton bareng di luar sirkuit karena kerawanan untuk kerumunan yang rentan penularan. Dan kemudian kalau ada penindakan juga dilakukan persuasif maupun simpatik. Dan kemudian khusus untuk wali kota Mataram, Bupati Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, yang mungkin nanti akan menerima tumpahan masyarakat atau penonton yang tidak tertampung di hotel-hotel lain-lain, mereka nanti masuk ke sarana hunian wisata, rumah-rumah yang dijadikan tempat untuk penginapan mereka. Nah, ini perlu mengaktifkan kembali Pusko, Satgas PPKM Mikro, sampai dengan tingkat RW RT, terutama untuk meyakinkan bahwa penonton taat pada protokol kesehatan. Itu yang paling utama. Nah, saran kami juga akan membuat tim Pak. Ya. Terutama nanti untuk di luar Pak. Kalau untuk di dalam saya kira sudah banyak yang mengerjakan. Tapi yang di luar kami akan melakukan pendampingan, terutama yang tadi di daerah-daerah yang banyak penonton yang kemungkinan besar tidak tertampung di hotel, dia akan di luar. Itu ada perlu penanganan khusus, termasuk masalah pembiayaan dalam rangka untuk PPKM Mikro. Kita akan melakukan pendampingan masalah APBD-nya. Kita akan turunkan tim nanti. Khusus masa penonton, Pak, kami memberikan saran. Kami mungkin juga selain mobilisasi dari lokal, ini bersama-sama Pak, antara Pemda, ini terutama provinsi, mengatur untuk yang di Lombok ini ada 5 kabupaten kota, itu ditarget saja Bapak. Ditarget setiap bupati wanita bersama-sama dengan jajaran TNI dan Polri, tambah satu lagi jaksa, supaya mereka misalnya kalau ditarget dari yang lokal ini mau dimobilisasi misalnya 25.000 itu Pak, berarti bagi 5 atau sesuaikan dengan jumlah penduduknya masing-masing, yang mana yang banyak memberikan sumbangan, dan kemudian dimobilisasi. Jadi setelah diberikan target oleh Bapak Gubernur atau oleh Mas Hadi,
untuk penonton-penonton yang harus dibawa, dimobilisasi. Nah kemudian semua bergerak. Terserah nanti kantong yang mau diambil dari mana. Kantong-kantong masyarakat yang mau ditarik untuk jadi penonton. Ini untuk worst scenario. Kalau penonton kurang, maka dia dimobilisasi, ditarik. Terutama mereka yang sudah divaksin 2 kali. Kemudian perlu ada kejaksaan di sini Pak, karena ini nyangkut masalah biaya. Biasanya kalau daerah takut nanti kalau diperiksa setelah itu. Jadi tim dari jaksa juga gabung dalam tim untuk mobilisasi ini. Mungkin yang paling utama yang menggunakan dana CSR. Kami lagi cari kira-kira ada program mana di mata anggaran APBD yang bisa dipakai untuk melakukan mobilisasi penonton Pak. Selain itu kami sarankan juga kalau bisa Pak, dari jajaran BUMN Pak. Jajaran BUMN yang melakukan mobilisasi, karena BUMN paling luas, supaya bisa mengirim dengan menggunakan anggarannya untuk mengirim keluarga, staf dan keluarganya untuk berangkat ke nonton di MotoGP Pak. Tapi ditarget juga berapa jumlah, kira-kira begitu Pak. Demikian Bapak, makasih Bapak. Terima kasih Pak Tito. Memang saya pikir kita ini harus bikin operasi mobilisasi massa ini. Jadi perlu saya pikir yang dibilang Pak Tito tadi dari Bupati, Lurah punya kewajiban bawa berapa penonton, sama dan DIM, dan Rem, Kapolres, semua bahu-membahu bikin itu. Kan penduduk 3 juta, masa nggak bisa bawa 50.000? Kan kita ya mestinya bisa itu. Jadi saya minta nanti semua kita bahu-bahu buat itu. Nanti saya pikir 10 hari sebelumnya, dari sekarang sudah harus ada berpikir itu nanti, Marskal Hadi, sudah mulai dipikirkan mengenai kontingensi itu. Jadi kalau jalan normal ini semua, tidak ada masalah. Tapi kontingensi kalau sampai tidak ada nanti Jenderal Andika, kita semua harus kerja ini. Jangan kita mempermalukan diri kita semua. Ya, saya minta nanti juga sama Sekda, Gita, saya minta semua kita bahu-bahu. Kita harus kerja dalam satu tim untuk ini. Saya persilakan Pak Lauli. Pak Lauli. Ya, terima kasih Pak Menko. Imigrasi bertugas dalam Mandalika itu dalam 2 hal, pemberian visa dan pemberian izin masuk. Ya. Tempat pemeriksaan imigrasi. Pengajuan visa dilakukan, ada penjaminan dari Mandalika Grand Prix Association, MJPA. Nah, dalam penyelenggaraan pramusim yang lalu kita mengeluarkan 642 e-visa untuk para ofisial dan peserta, dan dalam pelaksanaannya berjalan lancar Pak Menko. Dan ini nanti mekanisme yang sama akan kita lakukan bagi official, bagi tamu-tamu yang datang dari luar negeri. Dan kita menyiapkan pemasangan update perangkat BCM pada counter kita, lapangan internasional Jainuddin Abdul Majid, tentunya Bali juga, dan juga kita menyiapkan mobil-mobil patroli imigrasi dengan layanan informasi keimigrasian, dan kita berkoordinasi dengan ITDC untuk dibentuknya posko imigrasi. Jadi mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Juga di pelabuhan laut, kalau ada yang pelabuhan laut, pemasangan update perangkat di TPI Bijam dan di TPI Laut Mataram. Jadi kami mendukung Pak Menko, dan dari laporan Kakanwil kemarin juga Direktur Lantaskim, semua persiapan untuk tamu-tamu asing, baik officials maupun peserta, sudah kita siapkan dengan baik. Kami tetap berkoordinasi, bahkan Kakanwil sudah berkoordinasi juga dengan Pak Hadi, dengan para panitia. Terima kasih. Terima kasih Pak Menko. Gak kedengaran? Terima kasih. Terima kasih Pak Lauli. Saya melihat gini ya, ini kita lihat COVID ini, Omikron ini kan trennya di Jawa makin baik ya. Ya kita tidak tahu Mandalika, tapi menurut saya Mandalika juga akan makin baik. Jadi nanti kalau tanggal 20 kita lihat situasinya nanti dari Prof Wiku di sini, nanti kita lihat
kita longgarin aja nanti sedikit ya mengenai Omikron ini. Jadi saya pikir kita cermat lihat data ini, nanti kita lihat. Jadi saya konservatif, tapi kalau hal yang saya lihat nanti angka-angkanya kan kita monitor banget nih angka-angka ini. Kita agak longgarin, nanti kita longgarin aja. Jadi nggak usah terlalu khawatir banget. Siap. Ya, nanti Prof. Wiku ya, nanti tolong kamu belajarin lihat betul itu data-data kita. Nanti Anda advice kita mengenai ini. Saya persilakan yang terakhir dari Pak Wakil Menteri BUMN Kartika. Pak Teten, saya udah Pak Teten, maaf Pak Teten. Pak Teten. Pak Teten, saya titip satu. Ini kita bikin aja rapat kita tadi itu sebagai uji coba Bali untuk G20. Ya, Pak Lut. Ya, jadi baik Pak Lut. Memang soal penonton, kalau kita lihat dari 19 seri MotoGP, itu 16 kalinya itu rata-rata penontonnya 100.000. Dan waktu di Sepang, itu 50% orang Indonesia. Jadi saya kira kalau promosi kita gencarkan, penonton saya kira akan cukup baik dengan dukungan kesiapan logistik. Nah, kami dari segi dukungan produk UMKM, ya karena kami juga selain untuk meningkatkan promosi juga meningkatkan omset. Kami sudah koordinasi dengan Pak Hadi setiap saat, Pak Menteri Parekraf, BI dan NTB. Jadi sudah ditetapkan Pak Luhut itu ada sekarang ada 14 spot titik untuk showcase UMKM. Ya, kurasi sudah selesai dilakukan, itu menyangkut produk otomotif, makanan minuman, merchandise, souvenir, dan juga produk kesehatan dan aksesoris. Nah, produk-produk ini kurasinya sudah disesuaikan dengan market MotoGP yang kami ambil benchmarknya Sepang. Ya, lalu yang kami usulkan ini mungkin yang yang pertama kami akan membentuk menyiapkan e-katalog dan QR code-nya sudah selesai di akhir bulan Februari, sehingga nanti akan memudahkan pengunjung MotoGP untuk mencari dan menemukan produk-produk UMKM yang diinginkan selama ajang MotoGP. Halaman 4 ya, silakan. Slide 4 tolong di. Terima kasih. Nanti sekali lagi ya, nanti Pak Teten ya, kita bikin jadi uji coba sekalian ini, G20 ya di Pak Lut. Jadi, jadi e-katalog untuk MotoGP nanti kita bisa kembangkan untuk G20 ya, Pak. Ya. Pokoknya kau mainkan lah situ barang itu, biar paten. Ya, termasuk dukungan kuliner Pak. Ya, ini paten itu. Ya, oke. Silakan. Mungkin dari Panglima TNI ada yang mau disampaikan, Jenderal Andika, silakan. Tidak ada Pak, saya akan ke lapangan saja Pak untuk tadi menindaklanjuti 2 hal, promosi kemudian pengerahan pasukan, ya. Kalau diperlukan pembersihan. Terima kasih Pak. Pokoknya apa yang didukung oleh Pak Nur dan lapangan yang perlu TNI bantu, nanti tolong Jenderal Andika bantu ya. Pokoknya ini kita main harus all out. Karena ini pertama kali kita lakukan, kalau nggak sukses malunya itu. Dan saya minta semua kita tidak boleh ada yang lengah nganggap enteng. Ini pokoknya harus semua baik, aman, tertib, sukses, dan seterusnya. Jadi semua yang terlibat di sini saya minta untuk betul-betul kerja kita bahu-membahu. Nggak ada yang boleh saling menyalahkan atau saling tuding-tudingan, nggak boleh. Semua harus satu kita. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya kira pertemuan kita sudah cukup bagus. Saya terus terang nanti akan ke sana tanggal 25. Saya mau lihat sendiri persiapan saya, dan saya mohon nanti kalau bisa ketemu sama Sekda, Pak Gita, ya kita ketemu sana, terus kemudian nanti Pak Hadi. Jadi saya mau lihat betul ini, saya nggak mau kita sekali kita permalukan diri kita. Kita harus betul-betul bikin bagus. Bangsa ini bangsa besar, ya. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau penonton yang sudah. Oh.